Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 19 April 2021 sampai dengan 23 April 2021 ya. Untuk saham-saham yang berhubungan dengan pakan ternak atau unggas ya, biasanya ayam ya. Saya bahas kali ini 4 saham yaitu Cepin, Java, Mint, dan WMUU. Bagi yang ada beberapa yang kasih inputan ke saya, videonya fontnya kurang besar ya, atau gambarnya agak buram. Sebenarnya gambarnya bukan agak buram ya, karena kalau resolusinya di bawah 1080 memang gambarnya kurang jelas ya, karena saya recordingnya dalam kualitas HD ya, jadi settingannya dirubah ke 1080 ya, 1080p ya di settingan YouTube-nya. Jadi supaya gambarnya jelas dan tulisannya angkanya jelas gitu ya, tajam ya. Tapi kedepannya saya usahakan untuk resolusi agak ke bawah masih bisa terlihat jelas ya. Mungkin teksnya akan saya besarkan atau gimana, saya belum coba. Untuk sementara masih saya tetap ya. Jadi saya bahas dulu mengenai Cepin ya. Jadi Cepin sudah saya bahas di analisa saham mingguan sebelumnya ya. Jadi dia sudah berhasil breakout ke atasnya ini ya, high-nya ya, ke 7375 ke atas ya. Jadi breakout ya, breakout naik ke atas ya. Kalau kita lihat candlenya dia higher low, higher high, dan higher close. Close-nya bagus ya. Dan saya sudah sebutkan di analisa saham sebelumnya ya, ini adalah level resisten yang harus dia coba ya, uji ya minggu ini ya, 7750 ya. Kalau kita lihat di sini dia masih belum ya, masih di bentar. Oh, sudah naik ya. Sudah di atasnya ya. Jadi 7850 ya minggu ini ya. Kalau kita lihat di sini dia sempat koreksi di Jumat ya, 16 April. Kemudian penutupannya dia berhasil kembali lagi mendekati high-nya hari ini ya. Jadi sepertinya sih cukup kuat gitu ya. Kemudian bagi yang sudah punya Pak Sunar, bagaimana untuk trailing stopnya atau stop lossnya ya. Bagi yang sudah punya, saya lihat di hourly-nya ya. Di sini kita lihat ada low-nya di 7450 ya, ada swing low-nya ya di hourly-nya ya. Jadi itu 7450 ada low-nya dari hari Jumat ya, 16 April ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada high-nya 7375. Jadi kalau sudah punya, pasang aja stop loss-nya di 7450 dan di 7375. Kemudian misalnya Pak Sunar, saya belinya agak ke atas di atasnya 7450. Kemudian pasang trailing stop-nya di mana ya? Ya pasang aja di low-nya ini ya, di 7650 dan di 7600. Itu bagi yang belinya di atas 7450 ya. Jadi pasang trailing stopnya di sana. Kemudian kalau sudah punya buy-nya di bawah ya, pasang stop loss-nya ya 7450 dan level 7375 ya. Kemudian yang belum buy, kalau ingin buy Cepin ya, boleh buy, boleh. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7850 buy ya. Kalau dia breakout ke atas 7850 buy, maka dia akan menguji level di sini saya sudah bahas di analisa saham mingguan sebelumnya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7850 buy, maka target price berikutnya dia akan berusaha untuk mencapai target Fibonacci extension 161,8%, yaitu kurang lebih di 9.000-an ya. Tapi sebelumnya kita lihat di sini ada 3 area konsolidasi candle di sini ya, hanya sekitar 8.400 8.450 ya. Jadi dia akan menguji kalau dia berhasil naik ke atas 7850, maka targetnya adalah kurang lebih ini ya, sekitar 8.400-an. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya di sini 8.825, ada kemungkinan dia mencapai target 9.000 ke atas ya, di atas Fibonacci extension 161,8%. Nah pertanyaannya, kalau dia berhasil breakout Pak Sunar, buy boleh, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Jadi karena kita lihat di sini ini belum ada koreksinya, jadi kita belum tahu koreksinya sampai di mana gitu ya.
lanjutannya setelah dia naik tinggi di Kamis ya, 14 April maaf ini naik ya hari Kamis ya, 15 April 2021 dia naik tinggi. Jadi kita lihat di sini bagi yang belum punya kalau ingin buy, kalau nggak suka tipe buy high sell higher, ya tunggu kalau dia terkoreksi ya. Nah, target koreksinya kurang lebih di mana? Kurang lebih target price-nya kalau dia terkoreksi ya kurang lebih sekitar area ini ya, sekitar 6.800 sampai dengan 6.875. Jadi yang nggak suka beli di ketinggian, ya kurang lebih belinya di sekitar area 6.800 sampai dengan 6.875 ya. Tapi bukan berarti kalau dia turun gini ya, misalnya dia turun ya, saya nggak mengharapkan turun enggak ya, mudah-mudahan masih tetap bisa breakout. Jadi kalau dia berhasil minggu ini dia turun ya kan, di bawahnya yang titik stop loss yang sebelumnya saya sebutkan ya, atau titik stopnya ya, dia kalau turun maka dia ada kemungkinan dia terkoreksi sampai titik kurang lebih di sekitar area 6.800an ya, sampai 6.875. Jadi kalau dia berhasil rebound ke atas ya, rebound ke atas ya 6.875 barusan buy. Jadi kita tunggu reboundnya ya. Jadi bisa saja kalau dia turun, dia malah turun ke bawah lagi juga bisa aja ya. Jadi kalau turun di bawahnya 6.800 memang dia resiko untuk kembali ke Fibonacci retracement level 23,6%-nya di sini ya. Itu untuk cepin ya, di sekitar Fibonacci retracement level 23,6%, kurang lebih sekitar 6.350 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 6.800 harap hati-hati ya, ada kemungkinan dia terkoreksi sampai 6.350. Itu untuk yang belum punya cepin seperti itu ya. Jadi buy on breakout atau buy high sell higher, atau tunggu nanti kurang lebih di area sekitar 6.800 sampai dengan 6.875, kemudian dia rebound ya, seperti itu barusan buy. Kemudian untuk Java, kalau kita lihat mingguannya dia higher low, higher high, dan higher close ya. Ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya. Jadi targetnya setelah 127,2%, dia akan mencoba untuk mencapai target ini ya, Fibonacci extension level 161,8%, yaitu kurang lebih di 2430 ya. Mudah-mudahan dia sampai di sana. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya paling dekat ya, trailing stop-nya pasang di bawah 180. Kemudian kalau turun lagi di bawahnya ini ya, di bawahnya 2040 atau di bawahnya 1980 aja ya, itu lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun lagi di bawah 1980, ada kemungkinan dia akan kembali lagi menguji sekitar area 1750 sampai dengan 1800 ya. Itu untuk Java. Yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, saran saya sih tunggu dia sudah berhasil naik ke atas 2240 ya. Kalau dia naik ke atas 2240, maka target berikutnya dia akan menguji level Fibonacci extension 161,8% ya, kurang lebih di sekitar 2390. Kalau saya tarik jauh tadi saya sudah bahas di 2430 ya, nah kemungkinan tercapai. Kemudian kalau menariknya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2430, apakah tambah lagi Pak Sunar ya? Boleh aja tambah lagi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2430 ya. Maka targetnya kurang lebih kalau kita lihat di 3 candle ini kurang lebih sekitar 3000-an ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2430, ada kemungkinan dia naik lagi sampai 3000. Itu untuk Java. Kemudian bagi yang ingin langsungnya, saya takut kalau buy high sell higher. Kalau buy on weakness, kira-kira belinya di mana? Kalau kita lihat di grafik hariannya ya, minim kalau dia terkoreksi, paling dia kalau koreksi sekitar area 2000 sampai dengan 2000. Kalau kita lihat di sini 2070 ya. Jadi ada kemungkinan dia koreksi sampai 2000 sampai 2070. Kalau mau buy on weakness di sana boleh. Tapi menurut saya sih ini target koreksi pertama. Saya cenderung kurang lebih kalau dia koreksi ya minggu ini dan minggu depannya, maka dia kan testing area support yang ini ya. Sekitar kalau kita lihat di sini candlenya sekitar 1740 sampai dengan 1800-an ya. 1810 ya. Jadi area koreksi sana. Jadi entah kita tunggunya di sekitar area sini kalau dia rebound, atau kalau dia
berhasil rebound lagi, kalau koreksi udah rebound lagi di dekatnya area sekitar 2000-an ya, itu boleh buy. Itu bagi yang belum punya, atau buy high sell higher ya, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2240, maka mudah-mudahan dia sampai target sampai 2430. Kalau saya sih cenderung buy high sell higher ya, karena dia posisi sahamnya masih cukup bagus ya uptrendnya ya. Jadi selama uptrendnya masih bagus ya, kita sih maunya sih sistemnya sih lebih baik buy high sell higher ya. Kalau buy on weakness sih boleh aja ya, seperti teknik tadi ya, jadi tunggu di support terdekatnya ya. Kemudian untuk main weekly-nya dia sudah bagus juga, breakout ya, naik ke atasnya 210 ya. Ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan sebelumnya. Jadi dia candlenya higher low dan higher high dan higher close ya, jadi masih cukup bagus ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di sekitar 950 dan di level low nya kemarin aja tanggal 16 April ya, hari Jumat ya, 905. Jadi pasang dua level 950 dan 905 ya, itu trailing stopnya. Maksimum stop lossnya kalau dia turun di bawahnya 865 ya. Kalau kita lihat di sini ada swing high 865. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 865, ada kemungkinan dia akan turun di bawahnya Fibonacci retracement level 23,6% ya untuk main ya. Jadi yang belum punya, kalau ingin buy high sell higher, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 960 minggu ini ya. Maka targetnya adalah kurang lebih di area, kalau di sini kita lihat Fibonacci extension level 127,2%, dia di sekitar 1050 ya. Jadi itu target price-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 960, maka minim dia akan berusaha untuk mencapai target 1050 ya. Tapi kalau kita lihat di swing high yang sebelumnya di sini, ada kemungkinan sampai 1080 ya. Jadi kurang lebih lah 1050 sampai 1080. Itu kalau dia berhasil breakout ke atas 960 ya. Yang menariknya, kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atasnya 1080, boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Sudah saya sebutkan juga di analisa saham mingguan minggu sebelumnya ya, minggu lalu ya. Maka target berikutnya dia akan menguji level Fibonacci extension level 161,8%, kurang lebih di area sekitar 1270. Kalau dia naik lagi ke atasnya 1270, boleh tambah lagi Pak, boleh. Maka targetnya adalah Fibonacci area Fibonacci extension 261,8% ya. Di sini kita lihat Fibonacci extension 261,8% di sekitar 1760-an ya. Kalau saya tarik garisnya di sini, kurang lebih di area konsentrasi candle ini ya, 3 candle di sini ya. Jadi angkanya ini kurang lebih sekitar 1800 lah maksimum ya. Itu targetnya kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 1270. Checkpointnya paling nggak mudah-mudahan ini dikasih ya, kurang lebih sekitar area ini ya. Kalau kita lihat sekitar 1500-an ya. Jadi kalau naik ke atas 1770, boleh tambah lagi ya, buy high sell higher ya. Kemudian targetnya di 1500. Naik lagi ke atas 1500, boleh tambah lagi ya, ada kemungkinan dia mencapai target 1800 ya. Mudah-mudahan kalau kita lihat di sini dia uptrendnya masih cukup bagus ya, sudah breakout di sini ya, breakout dari swing high-nya sebelumnya, weekly-nya 910 ya. Kemudian yang tipe-tipe yang ingin buy on weakness, maksudnya saya nggak mau buy high sell higher ya, kurang lebih buy-nya sekitar area ini ya. Ini target koreksinya ya, kurang lebih kalau dia berhasil turun kemudian rebound ya, rebound naik ya di area sekitar sini. Kalau kita lihat sekitar 800 ya, sekitar 800 sampai dengan 850 lah, itu target koreksi terdekatnya. Kalau dia turun di bawahnya 910 ya. Maaf, terus terang tenggorokan saya agak kurang speed ya, jadi suaranya agak terputus-putus. Kemudian jadi kurang lebih sudah jelas ya mengenai main ya. Kayaknya secukupnya aja, nggak perlu terlalu agresif Pak ya. Seperti itu. Kemudian untuk WMUU ya, ini banyak
lumayan banyak request sih dari polling member saya yang di Saham Profit WMUU. Dia ada 4 orang ya yang request ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk saham WMUU dia barusan IPO ya, baru saja IPO. Jadi dia baru saja IPO tanggal 2 Februari 2021 ya. Jadi kalau kita lihat di weekly-nya dia candle-nya lower low, tapi high-nya dia higher high dan higher close ya dibandingkan minggu sebelumnya. Tapi dia bodinya tinggi ya, lumayan bagus ya. Apakah dia masih lanjut dalam minggu ini ya? Jadi saya kembali ke sini ya. Karena dia barusan IPO, saya nggak bisa naik terlalu jauh ya. Jadi saya tarik dari swing high-nya yang sebelumnya per Februari 2021 di 372 sampai dengan swing low-nya di 190 ya. Ini 5 Maret 2021. Jadi kalau kita lihat di sini minggu ini dia akan berusaha untuk naik ke atasnya Fibonacci retracement level 23,6% ya. Kalau kita lihat dia sudah breakout, tapi dia sayang penutupannya di bawahnya ya, di bawahnya Fibonacci retracement level 23,6%. Bagi yang belum buy ya, sebentar saya bahas dulu yang bagi yang sudah buy ya. Yang sudah buy pasang aja trailing stopnya, kita lihat di swing high-nya 226 di sini ya. Jadi pasang aja di 226 dan 216 ya. Itu bagi yang sudah punya, pasang stop lossnya atau trailing stopnya. Kemudian bagi yang belum punya, karena saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 242 kalau mau buy ya minggu ini ya. Kalau dia naik ke atasnya 242 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena ini saham pertama dia barusan IPO, jadi track recordnya kita nggak ada ya. Ini juga kita lihat selama dia sideways ya, volumenya juga kecil-kecil. Hanya dua hari terakhir tanggal 15 dan 16 April ya, hari Kamis dan hari Jumat ya, tahun 2021 ya, dia volumenya naik melonjak ya. Nah, apakah minggu ini masih bisa lanjut? Ya lebih baik buy high sell higher ya kalau tipe seperti ini ya. Karena kalau maksudnya saya tunggu aja di levelnya 190 ya boleh aja, tapi dia sebelumnya kita lihat sideways ya, panjang, setelah dia naik setelah itu kemudian turun sideways panjang. Kalau mau buy on weakness kita 190 boleh, tapi kalau turun di bawahnya 190 ya lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia turun lagi sampai di bawah kemana kita nggak tahu ya. Lebih baik tipenya sih buy high sell higher ya, bukan buy di puncak ya, jangan salah paham ya. Jadi buy saham itu nggak harus selalu buy low sell high, enggak. Memang sih idealnya buy low sell high, tapi untuk beberapa kasus lebih baik buy high sell higher. Kenapa buy high? Untuk konfirmasi ketika uptrendnya masih cukup kuat, dia breakout resistennya atau swing high terdekatnya, maka kita beli ya. Seperti gitu ya. Jadi dulu saya pernah dikritik Pak Sunar itu tipenya buy on breakout ya, buy high sell higher. Itu salah, harusnya buy low sell high, karena kita maunya profit ya, jadi belinya di harga murah. Nah masalahnya kalau semua orang buy low sell high, nanti yang buy high kita siapa? Ya tentu saja orang yang tipe buy high sell higher, yang trading breakout ya, yang suka dengan saham yang kekuatan uptrendnya kuat, ketika dia naik lagi breakout ke atas swing high terdekatnya atau breakout ke atas resistennya, dia malah buy lagi, buy up. Jadi dia buy high sell higher. Itu ya, jadi nggak salah ya. Jadi strateginya memang beda. Untuk yang tipe ini buy high sell higher, jadi naik ke atas 242 buy, kemudian kalau dia naik lagi ke atas Fibonacci retracement level 38,2%, di atasnya kurang lebih di sini di atasnya 260 ya, boleh tambah lagi. Atau kita gunakan acuan yang di sini ya, di sini ada high-nya 252 ya. Jadi naik ke atas 242 buy, kemudian naik lagi ke atas 252 buy, naik lagi ke atasnya 272 buy. Jadi 3 aja ya, bertahap ya, 3 kali bertahap sambil pasang trailing stop. Maka kalau dia berhasil bertahan di atasnya 260, di atas Fibonacci retracement level 38,2%, target terdekatnya dia akan mencapai level 61,8% ya. Di sini kita lihat hanya 302, jadi kurang lebih sekitar 302 itu target pertamanya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 302, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target berikutnya kurang lebih, kalau kita mengikuti Fibonacci retracement level 78,6%, kurang lebih sekitar 330. Naik lagi ke atas 330, boleh tambah lagi, boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya.
nanti jangan-jangan nambah-nambah terus, euforia, naik-naik semangat, nanti tiba-tiba dia drop tinggi ya, ARB berhari-hari ya. Jadi secukupnya aja. Kalau dia bertahan atau berhasil breakout ke atas 330 dan bertahan di atasnya, ya ada kemungkinan dia akan menguji naik ke atas 370 ya, 372 di sini ya swing high-nya. Itu untuk saham BMUU. Jadi sekian pembahasan saham mingguan 19 April 2021 sampai dengan 23 April 2021 untuk saham Kepin, Java, Min, dan BMUU. Sekian dan terima kasih.